Ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadakara aw arada syukura. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faqala Rasul talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis taklim markas dakwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, di aula markas dakwah, tempat di dalamnya dibacakan Al-Quran, dihafalkan Al-Quran, dan juga sebagaimana yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu kita bertolabul ilmi bersama. Ya, mudah-mudahan di tempat yang sejuk ini, di tempat yang bersih ini, dengan fasilitas yang mencukupi dan memadai, maka mengantarkan kita juga dalam bertolabul ilmi mencukupi dan memadai, diberikan kemudahan bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu yang ada, dan yang terlebih adalah diberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga majelis kita menjadi majelis yang bermanfaat, majelis yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan dunia kita, dan terlebih adalah dapat menyelamatkan kita di kehidupan akhirat nanti. Salawat bin salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, di majelis yang mulia ini, sebagaimana yang disebarkan melalui flyer dan informasi yang lain, insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang seri keluarga berkah, ya. Dan kali ini kita akan berbicara tentang Ramadan dan revolusi spiritual keluarga, ya. Yang karena kita saat ini sudah di pertengahan Sya'ban lebih, ya, kalau nggak salah hari ini tanggal 18 Sya'ban, yang berarti ya tinggal beberapa hari kita akan meninggalkan bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Maka tentu pentingnya kita untuk mempersiapkan diri kita, ya. Kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, ya, yang Allah sendiri menyebutkan di antara bentuk kesempurnaan jika kita mau melakukan aktivitas, agar aktivitas kita menjadi aktivitas yang sempurna, nyaman dalam kita melakukan aktivitas, sebagaimana yang Allah contohkan tentang, ya, aktivitas ketika kita mau bersafar.
Monggo Pak Di. Ya. Ketika kita mau bersafar saja, ya untuk dipersiapkan perbekalan. Lau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Ya, kalaulah mereka itu mau keluar untuk melakukan safar, ya, maka hendaklah mempersiapkan persiapan-persiapannya. Ya, padahal safar itu secara hukum mubah kan? Orang mau safar atau tidak ya tidak mengapa, tergantung hajat dan kebutuhan, kecuali safar wajib ya, seperti melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, pada aktivitas untuk safarnya itu Allah dalam surat At-Taubah, ya kalau nggak salah di ayat yang ke-46 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk bagaimana kita mempersiapkan persiapan. Lau aradul khuruj, kalaulah mereka itu menghendaki untuk keluar, ya, di kalangan ikhwan-ikhwan kita jamaah tablik, kalimat yang sering terdengar ya, khuruj, nah, keluar kan, lau aradul khuruj la'addu lahu uddatan, kalaulah mereka menghendaki untuk keluar dari rumah mereka mengadakan satu keperluan safar, maka hendaklah mempersiapkan. Nah, ini untuk safar perlu persiapan, apalagi ya ketika datang bulan Ramadan, adanya aktivitas-aktivitas yang diwajibkan, ya, maka persiapannya itu harus lebih siap. Ya, persiapannya harus lebih siap. Nah, kita nanti akan coba untuk berbicara terkait tentang Ramadan dan revolusi spiritual keluarga. Ya, ada 3 kajian besar pokok, ya, tiga pokok kajian besar yang nanti akan kita kaji di sini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan pilihan Allah. Ya, bulan Ramadan bulan pilihan Allah. Ya. Kita mendapati dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-68. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Ya. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar, dan sesungguhnya Rabbmu menciptakan dan berhak juga untuk memilih. Ya. Jadi ketika Allah yang menciptakan bulan yang ada, bulan-bulan yang ada, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Dalam surat At-Taubah juga Allah mengatakan sesungguhnya dalam bilangan 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Ya. Wa rabbuka yakhluqu wa yakhtar, ya, yakhluqu may yasha, dan sungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan apa yang dikehendaki olehnya, wa yakhtar, dan Allah juga yang berhak untuk memilih. Ya, tidak boleh bagi kita ada sanggahan untuk protes, ya, maka nalahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi mereka gitu. Jadi kok bulan istimewanya yang di dalamnya penuh dengan ampunan, ya, di dalamnya penuh dengan amal kebaikan yang cukup begitu banyak, di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu kok kenapa tidak berada di bulan Muharram atau berada di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah, kok ada di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, itu pilihan Allah. Ya. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Ya, jadi bagi kita hanya untuk sami'na wa ata'na, kita untuk mendengar dan taat. Ya, jadi bulan Ramadan adalah bulan pilihan Allah. Ya, sebagaimana pada perkara-perkara yang lain ya, Allah menciptakan manusia, Allah memilih adanya manusia terbaik. Ya, Allah menciptakan negeri, ya, adanya negeri terbaik. Ya, Allah menciptakan malaikat, Allah memilih dari malaikat yang ada, ya, malaikat yang paling mulia, ya, itu merupakan pilihan Allah, kehendak Allah. Ya. Nah, maka begitu juga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, bulan yang istimewa itu adalah bulan Ramadan.
Ya. Sebagai bulan apa? Minimal pada 3 hal. Yang pertama, bulan amal. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Rasul mengatakan, wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Ketika seorang beramal kebajikan, maka dapat dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai 700 derajat, 700 kebaikan. Ya. Dan nanti kita mendapati ya, hampir di semua amal itu diistimewakan ketika berada di bulan Ramadan. Ya, ketika umroh di Ramadan diistimewakan. Al umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Rasul mengatakan orang yang melakukan umroh di bulan Ramadan menyamai pahalanya seperti haji bersamaku. Afdhalu sodaqah sodaqotun fi Ramadan. Sebaik-baik sodaqah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik tadarus, sebaik-baik baca Al-Quran adalah ketika di bulan Ramadan. Nanti para ulama mengambil dari dalil mana? Dari dalil disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu apa? Yang bolehnya kita untuk meningkatkan kualitas bacaan kita, maksudnya baca Quran kita, kemudian untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan biar bisa khatam, itu ya, untuk tadarus, mana dalilnya gitu? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu dalam amaliyah ibadahnya tidak keluar dari dalil, ya. Ya, meskipun secara umum mungkin utama, tapi spesifiknya yang untuk lebih mengutamakan, mengkhususkan satu amalan itu mana? Ahlussunnah sangat perhatian pada persoalan ini, itu ya. Jadi contoh, ya, contoh hari Jumat. Hari Jumat jelas kan, Sayyidul Ayam, ya, penghulunya hari-hari gitu ya, pokoknya dari hari-hari. Tapi apakah kita kemudian untuk boleh mengkhususkan satu amalan ibadah, ya, yang kita lakukan yang tidak ada dalilnya ketika hari Jumat? Tidak boleh. Untuk mengkhususkannya harus ada dalil. Contoh seperti mengkhususkan baca surat Al-Kahfi, ya, karena memang ada dalilnya, gitu ya. Ya, memang ada dalilnya. Man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ati adu Allahu ma baina jum'atain. Ya, jadi barang siapa yang baca surat Al-Kahfi di malam atau di hari Jumat, maka dia akan dinaungi cahaya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Ya kan begitu. Nah, begitu juga apa? Secara keumuman bulan Ramadan adalah bulan istimewa, tapi mana dalil yang untuk menunjukkan bahwa kita untuk banyak tadarus Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak untuk mengupayakan bisa menghatamkan Al-Quran? Nah, nanti Imam Ibnu Hajar menyebutkan adalah dalil dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasul di setiap malam Ramadan itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Ya, bertadarus dengan malaikat Jibril. Ya. Nah, jadi ini yang untuk menunjukkan bahwa dalam tadarus pun adanya satu keistimewaan. Amalnya itu amal istimewa begitu loh. Ya, ini yang pertama ya pada amal. Kemudian yang kedua, menghapuskan dosa. Jelas. Menghapuskan dosa. Bahkan nanti masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi, kalau kita mau melihat pada tingkatannya, tingkatan terendah manfaat dalam Ramadan kita sukses Ramadan itu, yaitu dalam kondisi apa? Ketika dosa kita diampuni. Tingkatan tertingginya apa? Meningkatnya syukur kita kepada Allah. Itu ya, meningkatnya syukur. Karena orang bersyukur itu akan memberikan imbal balik yang lebih. Nanti dikatakan begitu. Maka nanti kalimat syukur yang sering digunakan oleh orang-orang Arab itu kan seperti menamai, ya, kalau ada pohon yang dikasih pupuk sedikit, disiram air sedikit, tapi kok subur, itu syukur, ya. Jadi apa? Imbal balik daripada pohon tersebut
Padahal apa? Diberikan sedikit, tapi ya kembalinya itu besar gitu loh, yang dilakukan oleh pohon itu. Ya, maka nanti pohon ini telah bersyukur gitu. Bahasanya begitu, orang Arab menyebutkan begitu. Ya, padahal dikasih pupuknya sedikit gitu ya, disiram airnya sedikit gitu. Begitu juga kuda. Jadi kuda itu ketika diurus sedikit gitu, dikasih makan tidak terlalu banyak sebetulnya gitu ya. Ya, tapi di mana kuda itu gemuk? Ya, tapi di mana kuda itu gemuk, maka itu kuda itu bersyukur gitu. Kuda itu adalah kuda yang bersyukur, kuda yang syukur gitu. Nah, artinya apa? Begitulah seorang hamba. Ya, jadi ketika diberikan sesuatu kepada Allah, ya yang sebetulnya di mata Allah itu nggak terlalu besar gitu loh, tapi di mata kita kan memang besar gitu ya. Tapi apa? Memberikan imbal balik yang lebih baik. Nah, itu syukur. Ya, ini syukur ini syukur yang benar. Ya. Nah, jadi apa? Minimalnya itu terhapuskan dosa. Bahkan kan diancam ya oleh Rasulullah ya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, rohima anfu rajulin adroka alaihi syahru Ramadan falam yukfar lahu kul amin fakultu amin. Celaka bagi seseorang ketika bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ya, ketika malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, aminkan kondisi orang yang seperti ini. Fakultu amin, maka Rasul mengatakan amin. Ya, seorang itu akan betul-betul dalam kondisi kebinasaan, dipertemukan kesempatan dengan Ramadan, tapi bulan Ramadan tidak menjadikan dosanya berguguran. Ya, bahkan nanti para ulama menyebutkan ya Ramadannya itu sendiri artinya itu membakar. Ramadan itu dari kata Ramadan. Ya, maka nanti kan apa namanya, nama-nama bulan itu dikaitkan juga dengan cuaca ya, dengan iklim. Maka kan ada Robi, musim semi ya, Robiul Awal, Robiul Tsani itu ya. Nah, itu kemudian seperti Sya'ban ya, Sya'ban itu kan lita sya'ubihi ya. Jadi karena terpencar-pencarnya ya keadaan orang pada waktu itu, yang mereka ketika di bulan Rajab itu bulan haram, nggak kemana-mana, maka ketika mereka masuk di bulan Sya'ban, maka mereka baru keluar dari rumah mereka fil ghorot ya, datang ke gua-gua, ke lembah-lembah untuk mencari air gitu ya. Nah, ini kan disesuaikan dengan keadaan. Nah, Ramadan itu yang berarti adalah membakar ya, meskipun Allah bisawab ya, kalau kayak di wilayah kita ya qadarullah masuk Ramadan nanti Januari, Februari, di Februari ya, kita pertengahan ya, di sekitar pertengahan Februari kan free sehari hujannya itu berhenti sehari ya. Nek Januari kan hujan sehari-hari ya free sehari ya, makanya mungkin nanti agak mendung gitu kan ya. Lah nek Maret mandan seret ya. Itu dari orang tua dulu kayak gitu sampai sekarang hafal ini ya. Desember gede sumber nah, kan. Januari hujan sehari-hari ya, Maret mandan seret, April pating perpil ya, jadi udah mulai ini Mei ngeleren kemarau gitu ya. Nah, jadi panas yang untuk membakar artinya apa? Panas untuk membakar dosa. Itu Ramadan. Ya. Nah, jadi sebagai bulan yang dipilih oleh Allah untuk kita, bulan amal, bulan menghapuskan dosa, dan yang ketiga adalah bulan pendidikan. Nah, bulan pembinaan, bulan tarbiyah. Ya mungkin yang agak kelihatan sekali gitu ya, kalau yang insya Allah manfaat ketakwaan Ramadan tahun lalu terjaga kan gitu ya, ya itu ya aktivitas kita ya itu kan memang aktivitas gitu terus gitu ya, yang nanti ketika Ramadan
hanya nilainya menjadi istimewa kan gitu kan, karena ya sholat malam sudah kita kerjakan, sedekah sudah kegiatan hari kita, taklim ya kita taklim terus ya kan, mungkin begitu ya. Kemudian sholat duha kita ya untuk kita jaga, itu kan sebetulnya manfaat dari ketakwaan, la'alakum tatakun itu yang menjadi soleh bukan hanya ketika Ramadan gitu loh. Tapi nanti adanya orang-orang yang memang betul-betul menjadi masa perubahan ya, menjadi masa pendidikan yang mudah-mudahan betul-betul didik. Contoh, kalau masih mau ngerokok, nah contoh kan ya, ya alasannya akeh kan kalau suruh berhenti itu. Tapi ketika Ramadan pun kan bisa nggak ngerokok malamnya gitu ya. Nah ya, tapi kan siangnya gitu loh ya. Itu kan artinya setidaknya kan kadang ya orang, waduh aku sejam rong jam wis kecut, nah kan gitu loh, sejam rong jam lah. Ketika kita puasa kan bukan hanya 1 jam 2 jam, berjam-jam sebetulnya kan, itu saja kan bisa sebetulnya. Akhirnya ketika itu ternyata dia akhirnya kok kemudian lupa, akhirnya loh aku kok lupa orang rokok, ya malah beneran bagus kan begitu kan. Ah, itu untuk pembinaan, untuk mendidik kita, untuk tarbiyah. Kan ada ceramahnya Agim ya, yang lucu itu, dibuat animasi apa namanya video gitu loh. Ini kan ketika ada para karyawan ngomong sama bos rokok, bos kenapa kamu kok nggak ngerokok gitu ya. Maka bosnya ngomong, rokok itu untuk orang yang nggak bisa membaca. Ada bahasa apanya gitu ya akhirannya, itu untuk yang nggak bisa baca. Kalau yang nggak bisa baca nggak mungkin ngerokok. Bisa jadi kalau hari ini bukan hanya yang nggak bisa baca, tapi juga nggak bisa ngelihat. Lah sudah gambar yang ngeri-ngeri, ya Allah, ini jebol ini ya, bolong, paru-paru, digambarkan akibat merokok, tapi ya masih, ya kan gitu ya. Nah, Mas Abdullah, jadi bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan ya bagi yang sudah terbiasa dengan amaliyah solehnya, ya insya Allah untuk semakin meningkat, semakin memaknai, semakin menjiwai gitu. Makanya ya sampai adanya satu ungkapan ya sampaikan di kalangan para ulama ya, wa ayyun naf'in liman dakhala madarisakum wa idza kharaja kaman dakhala. Apa manfaat dari orang-orang yang masuk ke dalam sekolahmu jika mereka keluar kondisinya masih tetap sama sebagaimana ketika masuknya? Maksudnya apa? Berarti nggak ada perubahan. Jangan sampai, ini kan diibaratkan sekolahan gitu ya, madrasah. Wa ayyun naf'in liman darasa madarisakum wa idza dakhala kaman wa idza kharaja kaman huwa dakhala. Ya, apa manfaatnya? Artinya apa? Ini satu permisalan. Ada anak disekolahkan di tempat kita, mungkin pada jenjang anak-anak lah ya, perubahannya kan signifikan, kan terlihat gitu ya. Yang tadinya belum bisa baca, belum bisa ngitung, masuk di sekolah kita. Lah kalau ketika keluar kondisinya masih tetap sama, apa manfaatnya masuk di sekolah kita? Artinya apa? Apa manfaatnya masuk bulan Ramadan ketika keluar Ramadan tidak ada perubahan? Maksudnya begitu ya. Wa ayyun naf'in liman dakhala madarisakum wa idza kharaja kaman huwa dakhala. Apa manfaatnya orang yang masuk ke dalam sekolahmu jika ketika dia masuk ya keluar dari sekolahmu ternyata keadaannya masih sebagaimana ketika dia masuk dulu, ya kan gitu ya. Maka harus ada perubahan. Dan bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan. Itulah yang dipilihkan oleh Allah bulan Ramadan untuk kita. Ini poin pertama yang kita kaji. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan revolusi spiritual dalam keluarga? Ya, yang dimaksudkan dengan revolusi spiritual dalam keluarga adalah perubahan besar ya dan mendasar dalam iman. Nah, jadi revolusi itu kan perubahan ya, perubahan, terjadi perubahan besar dalam apa? Iman, ibadah dan akhlak seluruh anggota keluarga yang bersumber dari kesadaran kepada Allah. Nah, jadi bagaimana berangkatnya itu dari kesadaran kepada Allah ya, bukan sekedar rutinitas atau kebiasaan lahiriah.
Secara sederhananya, bukan cuman rajin ibadah tapi berubah hatinya. Ya, jadi bukan cuman rajin ibadah tapi berubah hatinya. Adanya revolusi, berubah hati. Bukan cuman tahu agama tapi hidup dengan agama. Ya, jadi bukan hanya tahu agama tapi hidup dengan agama. Hidup dengan Islam. Islam ini menjadi darah daging kita, Islam, gitu ya. Bukan cuma Ramadan, tapi berlanjut setelah Ramadan. Itulah revolusi, itulah perubahan yang untuk diharapkan betul-betul nanti akan hadir di dalam keluarga kita. Ya, makanya kan kadang maksud muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di setiap kita punya ujian dan problem masing-masing. Ada yang kadang di antara kita adanya ujian di ujian keluarga, gitu ya. Maksudnya kita sudah bisa memosisikan benar istri, tapi anak-anak kadang ada yang sudah bisa diposisikan, kadang ada yang belum, gitu kan. Yang kadang kita membinanya mereka dari kecil, yang qadarullah alhamdulillah kita sudah paham Islam, paham sunnah ya sejak bujang atau ketika awal menikah ditakdirkan memiliki anak, ya kita ngerti bagaimana bimbingan Islam, tapi qadarullah Allah jadikan salah satu dari anak kita menjadi ujian kita, ya, yang mungkin diajak untuk sebagaimana kita itu masih berat. Sholat untuk tepat waktu masih berat, ya. Kemudian kalau mungkin punya anak laki-laki diajak ke masjid, yo ngeles terus, ya kan gitu kan? Mungkin ada begitu kan? Nah ini artinya apa? Nah ini sebetulnya kesempatan, ya, kesempatan, ya. Nah kita mengambil dari Ramadan, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, ya. Mengambil hikmah dari bulan Ramadan menjadi revolusi spiritual keluarga ini, ya, ada 5 hal, ya, yang bisa untuk menjadi bekal kita, gitu ya. Fokus kita dalam membina keluarga kita itu untuk bagaimana, gitu ya. Ternyata sudah ada pendidikannya, hikmah pelajaran yang kita ambil dari Ramadan yang kita jalankan, aktivitas yang ada di dalamnya, baik dari puasanya, sholatnya, sodakohnya, dan amalia-amalia ibadah yang lain. Ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ya, dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah di 183, ya, tentang puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 6 hal. Ya, nanti kita bisa terfokus untuk membina dan memberikan revolusi kepada keluarga kita untuk benar-benar menjadi baik mereka, menjadi hamba Allah, menjadi muttaqin, menjadi solihin, gitu ya. Yaitu dengan 5 hal. Yang pertama, ya, berlatih meninggalkan yang dilarang dalam kondisi bisa melakukan. Saya bacakan Arabnya di sini. Anna shaim yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ilallahi rajian bitarkiha thawabuhu fahadza minat taqwa. Nah, jadi sungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dari makan, ya, minum, ya, kemudian hubungan suami istri dan yang lainnya, yang padahal semua ini adalah hal yang menjadi kecenderungan jiwanya, ya. Dan secara hukum ini kan sebetulnya mubah, ya kan? Secara hukum asli kan mubah, makan mubah, ya, kemudian minum itu mubah, hubungan suami istri itu sebetulnya mubah. Dan pada fitrahnya tamilu ilaihi nafsuhu, itu kecenderungan hati. Orang tuh makan itu ya seneng, minum itu ya seneng, tapi di mana Pak? Dia siap meninggalkan itu, ya, dalam rangka apa? Mutaqarriban bidzalika ilallah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Rajian bitarkiha thawabuhu, yaitu apa? Berharap dengan meninggalkan itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Latih keluarga kita untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah.
pada perkara yang dasar hukumnya mubah saja bisa kok kita, apalagi yang pada dasarnya hukumnya haram yang untuk ditinggalkan, yang apalagi kalau kita sampai berani untuk terjerumus kepadanya pada suatu yang haram, itu membahayakan kita, ya kan? Yang seyogianya apa? Kita harus jauh lebih enteng, tapi pada kenyataannya kan kaum muslimin berat juga, ya kan? Untuk meninggalkan narkoba berat, ya, untuk meninggalkan judi berat, untuk meninggalkan miras berat, untuk meninggalkan perzinahan berat, ya, untuk meninggalkan korupsi berat. Padahal apa? Ini bahaya untuk dia, ya, ini bahaya. Kenapa kok semua itu dilarang di dalam Islam? Karena akan menimbulkan bahaya, ya. Judi, angan-angan yang besar, ya, kemudian ya terjadi al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Dalam perjudian akan terjadi seperti itu. Minuman keras menjadikan otak menjadi bermasalah, orang menjadi linglung, ya, kemudian mencuri, mendolimi, ya, yang lagi viral kan kayak gitu ya. Jadi kalau mencuri itu nggak usah dipoyai gitu ya, bisa biarin aja gitu ya, nanti malah kita yang tersangka kan gitu ya. Nah itu lagi rame gitu kan gitu ya, itu. Nah, jadi masalah muslimin Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, nah ini yang terpenting gitu ya. Insya Allah akan kondisi aman dan nyaman keluarga kita jika tidak terjerumus kepada yang diharamkan Allah. Sudahlah, aman pokoknya, ya. Mungkin nanti akan terjadi apa gitu ya, ya, suka rewel, suka nangis, suka gerieng di anak-anak kita, itu kecil. Yang penting jangan terjerumus yang haram, ya kan gitu loh. Yang penting jangan terjerumus kepada yang haram, ya. Bahkan nanti di mana seorang tabi'in ya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang beliau lebih menitik tekankan takwa itu adalah tarku ma haramallah. Beliau dengan mengatakan laisat taqwa biqiyamil lail wa siyamin nahar walakin taqwa tarku ma haramallah. Jadi takwa itu ya sebetulnya bisa kita artikan kalimat ini dengan dua ya. Takwa itu bukannya seseorang malam harinya sholat malam, siangnya kemudian puasa, tapi takwa itu adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Atau arti kedua, nah ini yang lebih mendekati yang nyaman lah, yaitu apa? Takwa itu bukan hanya sekedar, ya, bukan hanya sekedar siang harinya puasa, malamnya sholat malam, tapi takwa itu adalah tarku ma haramallah, meninggalkan yang dilarang Allah, ya. Pokoknya kan aman orang itu kalau begitu, ya, siap meninggalkan yang dilarang Allah, aman. Nah ini revolusi yang nanti bisa untuk kita didikkan kepada diri kita, terutama bagi para bapak pimpinan keluarga, begitu juga adalah kepada istri, kepada orang tua, dan kepada anak-anak kita, ya. Dan itu kita mengambil dari pelajaran saum kita, ya. Ngapa sih kok nggak boleh makan, ngapa sih kok nggak boleh minum? Ya taat kepada Allah, karena apa? Allah melarang itu, ya sudah. Yang untuk pada dasarnya hukumnya mubah saja kita bisa meninggalkan kok, apalagi nanti yang kalau kita dihadapkan pada suatu yang haram, harusnya lebih mudah kita meninggalkan. Karena selain bahwa itu dilarang oleh Allah, kita yakin di balik itu adanya mudorot, adanya bahaya, ya. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membiasakan kita mendidik keluarga kita untuk muraqabah, merasa diawasi Allah. Anna shaim yadrubu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa ya nafsuhu ma qudrati alaih li ilmihi bi illahi ta'ala alaih. Sungguhnya orang yang berpuasa itu sedang mendidik dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah,
sehingga dia meninggalkan apa yang menjadi kecenderungan jiwanya, ma'akudratihi alaih, yang sebetulnya dia bisa melakukan itu gitu loh, tapi dia meninggalkan karena apa? Li ilmihi bi itla'illahi ta'ala, karena dia ngerti bahwa Allah melihat dari segala apa yang dia lakukan. Ya, jadi kan mas muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, jadi sebetulnya di mana ketika kita berpuasa itu untuk membatalkan puasa kita bisa saja, dan orang tidak ngerti. Makanya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin ketika mengkaji puasa itu amalan dohir atau amalan batin. Amalan batin, ya, amalan batin, ya. Jadi bukan amalan dohir. Amalan batin antara kita dengan Allah, maka pahalanya pun istimewa. Dengan Allah mengatakan apa? Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibihi. Amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya, maksudnya adalah malaikat yang akan membalas pahalanya, kecuali puasa. Kalau puasa, kata Allah, aku yang akan membalas. Kenapa? Karena seorang itu ketika melakukan puasa betul-betul karena Allah. Memberikan pendidikan apa? Merasa diawasi Allah. Dan ini menjadi pendidikan muatan materi yang sangat paripurna untuk keluarga kita, jika apa? Ini yang kita tanamkan untuk keluarga kita. Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Allah melihat, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian yang ketiga, ya, membendung tipu daya setan dan kemaksiatan. Artinya apa? Kita didikkan kepada keluarga kita untuk meninggalkan kemaksiatan. An-nasyam yadiku majari syaitan fa innahu yajri min ibni adam majradam fasyam yudhaifu nufudhuhu wa tuqillu minhul ma'asi. Ya, jadi sungguhnya orang yang berpuasa itu sedang mempersempit jalannya syaitan untuk berkeliaran dalam tubuhnya. Karena dengan puasa itu apa? Adanya tekanan darah yang lebih sempit gitu ya, sehingga syaitan itu tidak gampang untuk beroperasi, karena syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah, ya, yang sehingganya apa? Untuk membendung watukilu minhul ma'asi, untuk mempersedikit kemaksiatan, ya. Dan termasuk nanti kan Rasul mengatakan asyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah seperti perisai yang akan menjadikan tameng bagi seorang, ya, dari api neraka. Nanti para ulama mengatakan pada dua hal. Tameng ketika di dunia, yaitu apa? Dari kemaksiatan yang sehingganya bujang gadis kalau belum siap menikah untuk berpuasa, itu ya. Sedangkan nanti di akhirat, yaitu jelas-jelas, yaitu apa? Akan menjadi tameng dari siksa api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yaitu apa? Kita didik dan kita latihkan dari pelajaran Ramadan kita adalah untuk memperbanyak ketaatan, ya. An-nasaim fil ghalib taktsuru ta'atuhu wa ta'at min khisali taqwa, yaitu apa? Sungguhnya orang yang berpuasa secara mayoritas taksuru ta'atuhu, ingin memperbanyak ketaatan. Dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan puasanya, ya, ingin berbagi, ya, ingin menjaga sholat-sholat rawatibnya, ingin apa? Menjaga sholat malamnya, ingin menjaga sholat duhanya. Kalau bisa, apa yang bisa dibantu untuk nolong orang, memperbanyak baca Al-Quran, ya kan gitu. Nah, kalau ini nanti kita didikkan dalam keluarga kita, menjadi habit dalam keluarga kita, Masya Allah, menjadi keluarga ahlul ibadah, ya, dimana-mana anak kita bawaannya Al-Quran, baca Al-Quran, hafal hadis, ya, cara makannya ya bener, cara minumnya bener, cara tidurnya bener, rapi semua, mengikuti daripada aturan syariatnya. Nah, ini memperbanyak ketaatan. Adapun yang terakhir, yaitu apa? Merasakan beratnya lapar dan kesulitan,
agar terdorong untuk peduli dan membantu saudaranya. Nah, jadi kita untuk peka ya, mendidik keluarga kita dengan ketika lapar dan dahaga itu, agar kepedulian kita kepada orang lain yang mereka tidak mampu itu kita akan lebih peka terhadap mereka. Ya, ternyata lapar itu tidak enak, ternyata ya haus itu tidak enak, ternyata ketika dalam kondisi puasa itu tidak enak ya, yang ternyata kita mendapati orang-orang di luaran sana itu ya lapar terus seringnya, haus terus seringnya ya, tidak punya di mana mereka biaya untuk membuat rumah atau biaya untuk pendidikan anak-anaknya dan sebagainya. Nah, maka di mana Pak? Nah, pentingnya disinilah nanti kita adanya kepedulian, karena selain bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, bagaimana kita pun untuk bisa memiliki hubungan yang baik kepada sesama kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita ya. Nah, maka ini ya di poin yang kelima, bagaimana kita bisa mendidik keluarga kita nanti untuk adanya kepedulian, berbagi ya, berbagi seberapapun yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Didikkan untuk anak kita, didikkan untuk keluarga kita gitu ya. Jadi yang tidak harus semua kemudian untuk menjadi milik kita itu adalah punya kita, bukan. Fa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, dan ketahuilah sesungguhnya di balik harta kalian itu ada hak untuk orang lain, baik mereka orang lain tersebut yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita di masjid yang mulia ini ya, terkait tentang ya bagaimana Ramadan ya dapat menjadi revolusi spiritual dalam keluarga kita, yang ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan semakin terus menjadi penempaan kepada kita, pendidikan untuk kita, tarbiyah untuk kita, yang kita akan semakin baik daripada keimanan dan keislaman kita. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli waqtin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena banyak mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.